Kemarin gue post di community tentang produk Migo dan gue janji gue akan review ketika like-nya sampai 500. Ternyata sampai 1000-an lebih like. Ditambah komen kalian yang super banyak sama brand satu ini. Pengen ya kayaknya lu lihat gua caci maki monitor. Dan tentu gue butuh sponsor untuk lakuin video ini. Waduh kesianan, malah 15 menit lagi meeting. Webcam yang udah built-in beauty effect gitu, jadi nggak usah kalah kabut lagi kalau kesiangan buat meeting. Gak cuma itu, ini juga udah pakai USB Full HD dan built-in mic dengan 2 tahun garansi ganti baru dari Micropack. Lengkapnya kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Di post itu gue udah bilang kecurigaan gue udah to the max sama brand satu ini. Dan gue bikin konten ini buat pembelajaran kita semua gimana cara menghindari monitor zonk. Dan setiap kecurigaan gue akan diwakilin sama red flag. Ini udah jadi kecurigaan gue yang pertama ketika toko tidak official di Tokopedia atau level mall di Shopee. Kenapa? Buat kalian yang nggak tahu, gue dapet info ketika jadi official di Tokopedia. Selain dia dapat badge keren yang ungu itu, ternyata semua pembeli yang beli di official store langsung dapat asuransi gratis untuk semua tipe pengiriman. Brand ini nggak official berarti ya servisnya nggak kurang untuk ke pembelinya. Tipe produk yang dijual di tokonya mix-nya rada nggak jelas. Ada TWS di sana, keyboard buat main lagu gitu ya, yang akan ngebingungin pembeli. Sebenarnya Migo ini fokus ke produk apa? Kalau brand ini benar-benar niat di monitor, harusnya dia akan ke produk-produk sekitaran monitor ya, bracket monitor misalnya, atau stand monitor yang dijual terpisah, meja, bangku, kabel HDMI, DP, dan lain-lain. Ya kalau campur-campur gitu sih red flag aja lah. Di etalase yang gue beli langsung digabung semua tipe monitor di satu tempat, dimana apapun yang lu pilih deskripsi produknya tidak berubah. Gimana ceritanya produknya berbeda tapi deskripsinya tetap sama? Ini sih jelas-jelas pakai Google Translate ya, masa menolak mozaik di deskripsi? What the hell? Ini hal yang udah jelas banget kalau brand ini OEM atau ganti merek dari suatu produk di China dengan nggak ada brand Migo pas gue search di JD.com. Buat kalian yang nggak tahu, e-commerce China JD.com mengharuskan sebuah brand kasih semua surat-surat yang dia punya, dari surat produksi, surat kepemilikan brand, surat kebersihan, surat berdiri perusahaan, surat pajak, hampir semua surat mesti dicek dulu keasliannya baru sebuah brand bisa buka toko di JD.com atau official gitu, official store. Filosofi JD.com sama kayak JDID ya, sama. Bosnya itu di sana dijamin ori. Dan belum selesai, brand itu juga mesti bayar ratusan juta per tahun untuk bisa jualan di JD.com. Terakhir gue dengar sekitar 400 juta per tahun. Dan dengan tidak adanya Migo ini di JD.com, ya udah jelas banget ini brand Migo yang nggak tahu dari mana asalnya. Ganti merek aja suatu brand di China. Belum masuk ke monitornya aja, sudah ada 5. Next kita lihat ke produknya. Di dusnya sama sekali nggak ada tulisan brand Migo sama sekali, ataupun stiker tempelan ada tulisan Migo gitu juga nggak ada. Dan dari pengalaman gue bisnis sama orang China zaman dulu ya, udah hampir 10 tahun. Hal ini sudah biasa terjadi. Lu pun bisa bikin produk kayak gini, lu tinggal pergi ke Huaqiangpei, lu bilang sama salah satu toko monitor, gua mau bikin monitor ini jadi brand gua dong. Toko itu pasti akan ngomong, minimum quantity-nya sekian, misalnya 100 piece untuk cetak logo di body monitor. Dan minimum quantity berikutnya dia bakal kasih tahu misalnya 1000 piece untuk bisa bikin dusnya merek lu sendiri. Dan pasti orang-orang yang mau pertama kali nyoba pasang monitor ya pasti nggak yakin lah beli 1000 piece sih. Kalau monitornya 2 juta, lu harus punya modal 2M bos. Makanya pasti orang China kasih tahu lu juga, lu beli aja bos 100 piece supaya bisa cetak logo nih kayak Migo di depan situ. Dusnya pakai yang gue udah cetak aja, gue udah cetak banyak gitu. Yang penting muat aja kan monitornya. Jadilah dus tanpa merek kayak gini. Dan sangat jelas kelihatan ini dus random yang cetakannya massal ya. Ditulis di dusnya brightness 400 nits dan kontras 3000/1. Bisa beda speknya dengan di Shopee. Ya konsep OEM China akan kayak gini semua. Di standnya kalau lu lihat ada molding untuk karet, tapi nggak ada karet yang di paket penjualan yang gue dapet ya. Entah kenapa. Dan monitornya langsung bisa ngesot sembarangan aja. Ini butuh red flag. Dari desain body keseluruhannya lu lihat dari belakang ya, lu langsung tahu kalau ini OEM China bang. Beberapa gue lihat konsep desain body yang mirip di brand SPC, Armageddon, dan terakhir Furion. Lu bisa lihat bagian belakangnya, ini cetakannya China habis. Konsepnya yang penting bisa bikin massal dengan perubahan-perubahan desain yang minor supaya bisa jual ke satu dunia. Itulah gaya China. Efek dari cetakan klasik OEM gini yang dibikin massal ya, selalu ngefek ke posisi portnya yang terlalu bawah kalau kita lihat dari belakang. Ngebuat dari depan tuh langsung kelihatan port dan kabel-kabelnya di tengah-tengah monitor kayak gitu. Sangat tidak enak dipandang dan emang bener lah, fokus desain kayak gini emang buat efisiensi pabrikan kok. Udah nggak ada ruang buat estetika. Bahkan logonya juga nggak terlalu proporsional itu kalau lu perhatiin di bezel bagian depan. Hal lainnya gue birol aja buat kalian.
Monitornya memang curve sedikit banget ya, nggak jelas ini berapa R, curve-nya sesuka dia aja. Panelnya di sini memang panel IPS, kelihatan pas tes UFO nggak ada ghosting di belakang UFO-nya. Dan di monitor ini, gua nggak nemuin preset overdrive yang bisa dimainin. 144 Hz yang dia punya, kualitasnya nothing amazing, di 12 millisecond no overshoot. Dan di best response time-nya ini cukup aja kualitasnya. Sedikit lebih baik dibanding 24G2 SE dan sedikit kalah dibanding Philips M1. Tapi tetap kalau kita ngomongin performance yang baik, jelas G24F dan VX2405 punya performance 50% lebih cepat dibanding Migo. Pas kita side by side sih dari data, harusnya Migo ini nggak beda terlalu jauh respon time-nya dibanding 24G2 SE. Cuma karena AOC panel VE ada ghosting di sana. Dan tetap ViewSonic maupun Gigabyte jauh-jauh lebih clear. Panelnya stabil sampai 60 fps no overshoot. Dan secara average nggak terlalu berubah banyak. Posisinya tetap aja. Dan jangan lupa sama reflex zone kita, karena berikutnya ada yang lebih fatal di panel. Ini efek dari beli random aja sama toko di Shenzhen ya. Dia nggak mungkin treatment produk ini gimana-gimana, apalagi kalau lu nggak punya quality control yang bagus. Dari defaultnya, bahasanya akan bahasa Mandarin, dan yang paling aneh di setting color temperature-nya itu dipilih 7500 Kelvin. Entah apa alasannya. Hasilnya sih nggak usah ditanya ya, biru sebiru-birunya karena panelnya sangat kekurangan warna merah. CCT-nya pas sesuai OSD 7500, sangat jauh dari target 6500. Kualitasnya hampir paling bawah. Langsung efek ke saturasi dan akurasi sRGB dan P3-nya nggak bisa diandelin. Untung ya preset 6500 cukup baikan lah ya, CCT dan akurasi putihnya lebih better. Ya akurasi sRGB bisa sentuh di 8, masih cukup oke. Dan seperti biasa di P3 nggak akan bisa diandelin karena gamut P3-nya rendah di Migo ini di 79%. Panelnya Migo ini pakai standar monitor entry kayak L24i30 dan mirip kualitasnya kayak monitor gaming Asus 2019 249 QGR. Dan ini yang paling fatal dan gua belum pernah lihat di monitor lain manapun yang gua tes selama ini. Default settingan brightness-nya ada di 50. Lu lihat pas gue turunin atau naikin sampai mentok. Ini sangat-sangat nggak normal, bos. Detail langsung hancur, dan pas gue tes di 200 nits, lu lihat hasil putihnya. Gamma langsung nggak jelas banget di 2,7. Ini namanya bukan slider brightness ya. Slider ini brightness dan gamma. Kacau parah. Gue side by side buat kalian lihat sebelahan sama Lenovo. Lu bisa lihat detail tetap berusaha dijaga sama Lenovo pas brightness low ataupun brightness tinggi. Sedangkan di Migo, hancur sehancur-hancurnya untuk detail. Dan dari banyak yang gue tes monitor selama ini, memang secara akurasi dan gamma ada sedikit perbedaan di brightness yang berbeda. Misalnya akurasi warna di 100 nits berbeda dengan akurasi warna di 400 nits, tapi masih dalam batas margin yang normal dan masih bisa diterima. Sedangkan di Migo ini akurasi putihnya hancur parah selain dari setting yang default brightness 50 tadi di awal. Suram. Dan ini optimal setting yang bisa gue bagiin, targetnya nggak bisa seperti biasa di 200 nits karena gue mesti biarin default biar akurasinya nggak hancur. Akurasi sRGB-nya nggak terlalu banyak berubah. Di sRGB baru bisa maksimal setelah full kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile, dan ini hasil maksimal untuk P3-nya. Isi profile kalian bisa download di deskripsi bawah, dan jangan lupa pakai optimal setting yang tadi gue kasih. Kontrasnya di sini di bawah standar IPS di 800-an, nggak terlalu menarik, dan max brightness-nya cuma bisa sampai di defaultnya aja 255 nits. Kalau lu coba naikin slidernya ke atas, yang berubah tuh gamanya, brightness-nya akan tough. Aneh banget. Dan singkirin yang tidak penting dari Migo. Tulisannya user manual LCD monitor, tidak ada tulisan kode monitor. Kelemahan lainnya ada adapter, HDMI, dan DisplayPort. Gue beli monitor ini di 2,3 juta, dan pas bikin video ini monitornya lagi promo di 2 juta. Gue nggak tahu garansinya berapa lama, tapi di deskripsi ditulis 15 hari bisa ganti unit kalau terjadi kerusakan. Dan juga segala pengetesan di video ini nggak bisa jadi patokan kualitas monitor ini juga. Hasil data gue sama sekali nggak bisa jadi standar untuk unit lain yang tipe yang sama yang ada di market. Karena kalau Migo ini memang beli sama calo di Shenzhen yang nggak tahu punya pabrik atau enggak, dan tidak ada QC internal yang mendalam, ya orang China-nya bisa kalibrasi dan setting monitor seenak jidatnya orang Cina itu aja. Slider brand saja nyampur sama agama. Bikin monitor itu sama kayak bikin baju. Semua orang bisa beli kain yang sama, tapi ada perbedaan treatment di detail-detail kecil antara baju 10.000 dan baju 100.000. Dari jahitannya udah ketahuan. Intinya, dari pengetesan gua dan garansi yang ditulis cuma 15 hari untuk Migo ini, plus bendera merah yang sebanyak itu, gue cuma mau bilang gini, gua beli monitor ini supaya kalian jangan beli. Kecuali lu mau gacha dan lebih milih brand nggak jelas kayak Migo ini dibanding AOC 24G2 SE atau ViewSonic VX2405 yang jelas-jelas brand internasional dan garansinya 3 tahun. Kalau gue mau gacha sih, mending gue gacha di Summer Skin-nya Lin gitu, yang jelas-jelas jauh lebih seksi. Dan karena gue nggak tega jual monitor kayak ginian buat kalian beli seberapapun murahnya, jadi monitornya gue giveaway-in aja. Kalian bisa ikutan di video berikutnya, dan kalau kalian mau support gue bisa belanja pakai link di deskripsi bawah. Gue Elin dari GTD, sampai jumpa dan tetap canggih.